Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Kembali saya mau mengcounter ajaran dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan Pendeta Gilbert Lumoindong yang mengatakan keselamatan bisa diperoleh di luar Yesus. Saya pernah dengar cerita yang disisipkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono dalam khotbahnya. Di waktu berkhotbah, Pak Erastus menceritakan bahwa ada sopirnya yang dalam kesulitan keuangan. Terus Pak Erastus ini membantu, dan apa yang beliau katakan kepada sopirnya ini sebagai suatu yang sangat membingungkan. Perkataan yang diucapkan oleh Pak Erastus kepada sopirnya kurang lebih yang saya ingat seperti ini. Bapak tetap aja percaya kepada keyakinan Bapak. Asal Bapak berbuat baik, Bapak pun bisa menikmati di kehidupan yang akan datang nanti. Keselamatan di kehidupan yang akan datang. Coba ini mereka yang sudah lama mendengar pengajaran dari Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, coba direnungkan perkataan ini sesuai enggak dengan apa yang diajarkan dalam firman Tuhan. Jadi patokan kita adalah firman Tuhan sebagai tolak ukur, bukan anggapan, perkiraan, pendapat manusia. Ini kita baca di Matius 28 ayat 19. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau Pendeta Dr. Erastus Sabdono berbicara kepada sopirnya seperti itu adalah sesuatu yang menyimpang dari ajaran dari apa yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya, supaya banyak orang yang mengenal Tuhan dan diselamatkan. Kenapa harus mengucapkan perkataan seperti itu? Lebih baik kalau menurut saya diam daripada bicara, tapi bicaranya malah melawan, melanggar firman Tuhan. Jadi kalau menurut saya lebih baik tidak usah bicara daripada berbicara tapi melanggar dan berdosa, karena tidak menyampaikan seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka yang percaya harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baru bisa diselamatkan. Jadikan semua bangsa, semua orang bisa mengenal Tuhan, bisa menjadi muridnya, mengikuti jalan Dia, kebenaran Dia. Padahal itu adalah kesempatan yang baik untuk menceritakan tentang Tuhan. Mengenai si supir bisa terima atau tidak, itu urusan pribadi masing-masing. Yang terpenting kita sudah menyampaikan apa yang Tuhan mau. Saya mau menceritakan satu cerita lagi yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, sebelum kita memasuki pembahasan kita yang bisa mencelikkan mata rohani dan pikiran kita dan menambah wawasan kita. Tempo hari Bapak Pendeta Erastus Sabdono pernah mengadakan seminar, dan saya salah satu orang yang mengikuti di dalamnya. Itu beliau menceritakan bahwa keselamatan bisa didapatkan bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, asal dia berbuat baik. Sama ceritanya seperti yang sopir tadi. Kata Pendeta Erastus Sabdono, Yesus mati menebus semua dosa manusia. Siapapun juga, baik yang percaya maupun yang tidak percaya kepada Dia. Yang tidak percaya kepada Dia bisa selamat asal berbuat baik. Itu kita garis bawahi, pengajarannya seperti itu. Nah, setelah selesai beliau menyampaikan apa yang menjadi pembahasan itu, ada tanya jawab, sesi tanya jawab. Dan salah satu peserta yang tanya jawab itu adalah seorang murtadin. Dan
pertanyaannya itu semacam suatu protes. Dia berkata, kalau ada keselamatan lain di luar Kristen, buat apa saya susah-susah masuk Kristen gitu katanya. Sedangkan di agama saya yang lama juga bisa selamat. Saya dikucilkan, dibenci sama keluarga saya gara-gara meninggalkan agamanya yang lama gitu, kepercayaannya yang lama. Nah, itu saya dengar Pendeta Erastus ini menjawabnya udah amburadul, pakai logika dia pokoknya. Dia bilang begini, kalau orang itu pernah dengar Injil ya, tapi kalau tidak mau percaya kepada Yesus, dia binasa. Tapi kalau bagi mereka yang tidak pernah dengar Injil, yang tidak percaya Yesus, mereka akan selamat, memperoleh kehidupan yang akan datang, asal dia berbuat baik. Nah, seperti itu pengajarannya. Tolak ukur apa yang dipakai oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang bisa menentukan bahwa orang itu bisa selamat dengan berbuat baik? Dalam segi hal berbuat baik apa yang bisa membuat dia diselamatkan? Tolak ukurnya seperti apa? Sekarang kita ambil patokan dari kebenaran firman Tuhan. Kita baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini perlu digarisbawahi karena ini adalah topik pembahasan kita. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang hanya berbuat baik, tapi dia termasuk penyembahan berhala, bukankah dia tidak akan mendapat bagian dalam keselamatan di dalam kerajaan Allah? Siapakah dia penyembahan berhala? Yaitu mereka yang tidak mengenal Bapa maupun Anak dan tidak mengasihi Dia, tidak mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bukankah mereka beribadah kepada ilah dan Tuhannya masing-masing yang dikategorikan sebagai penyembahan berhala? Mereka yang memiliki dewa-dewa seperti orang di zaman Perjanjian Lama, yang menyembah ilah-ilah lain sebagai junjungan sembahannya. Jadi berbuat baik apa yang dinilai sebagai kategori bisa diselamatkan asal dia berbuat baik? Bukankah dengan penyembahan berhala itu adalah hal yang tidak baik di depan hadapan mata Allah, mata Tuhan? Coba dipikir dan direnungkan. Anggap saja saya sebagai keledainya Biliam yang menegur Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan Pendeta Gilbert Lumoindong supaya bisa kembali kepada ajaran Tuhan Yesus yang benar sesuai pemahaman keseluruhan, bukan sepotong-sepotong yang dicocokkan dengan pikiran analisa kita, tapi harus sejalan dengan seluruh, tidak ada yang bertentangan antara firman yang satu dengan firman yang lain. Di Kolose 3 ayat 5 sampai 6.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi penyembahan berhala, orang yang melakukannya, walaupun dia adalah orang yang baik. Tapi kalau dia penyembah berhala, maka itu sudah jelas ayatnya disebutkan, sama dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jelas ya? Jadi dengan perbuatan baik tidak akan bisa menyelamatkan kalau dia adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dia mempertuhankan ilah yang lain, sama dengan segala dosa yang dibenci Tuhan. Jadi harus tidak menyembah berhala, tetapi menyembah kepada Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman-Nya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budi, kekuatan. Harus mengasihi Tuhan, bukan hanya berbuat baik saja, bukan hanya memenuhi hukum yang kedua saja, hukum kasih kepada sesama. Tapi kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak menyembah Tuhan yang benar, bagaimana dia bisa diselamatkan? Sedangkan yang dia sembah adalah ilah-ilah Tuhan-Tuhan yang lain. Kita baca lagi di 1 Petrus 4 ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jelas ya? Penyembahan berhala yang terlarang, bukan menyembah kepada Tuhan yang benar, bukan kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia berbuat baik, tapi kalau dia nyembahnya bukan kepada Tuhan Yesus, kepada berhala, kepada ilah-ilah lain, maka dia tidak akan memperoleh keselamatan. Jelas? Itu ada ayatnya semua. Sekarang kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Itu jelas ya? Waspadalah terhadap segala berhala. Kita lanjut ya. Ini semakin dahsyat, supaya kita lebih bisa mengerti, lebih tercelikkan. Sekarang kita lanjut di kitab Wahyu, apa yang dikatakan yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyatakan makan persembahan berhala itu dosa, apalagi menyembah berhala. Di Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Itu dicela di dalam kitab Wahyu. Sekarang kita baca di Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Jezebel, yang menyebut dirinya Nabia, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dengan makan persembahan berhala pun Tuhan mengatakan itu suatu pelanggaran, suatu dosa. Pada zaman dulu di kitab Perjanjian Lama, bangsa-bangsa lain kan tidak tahu Allahnya Israel dan tidak pernah menyembahnya. Mereka kan menyembahnya dewa-dewa juga kan pada waktu itu. Lalu jika hanya berbuat baik,
mereka bisa selamat, begitu. Mereka kan bangsa-bangsa lain yang di luar Israel itu kayak Amori, Amalek, segala macam itu kan. Waktu zaman perangnya bangsa Israel melawan bangsa-bangsa itu. Apakah mereka pernah mendengarkan hukum Taurat dan 10 perintah Allah yang mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bumi, dan di bawah bumi, jangan sujud menyembah kepadanya? Kan tidak pernah mereka mendengar hukum Taurat dan 10 perintah Allah itu yang telah diturunkan, yang diberikan kepada bangsa Israel. Apakah hukum yang diturunkan untuk bangsa Israel, 10 perintah Allah itu hanya berlaku untuk bangsa Israel saja? Apakah tidak berlaku untuk seluruh manusia pada zaman itu? Hukum Tuhan diturunkan berlaku untuk semua manusia yang ada di bawah kolong langit. Kalau Tuhan berkata jangan membunuh, bukan berarti hanya bangsa Israel saja yang tidak boleh membunuh, tapi bangsa-bangsa lain juga. Jika Tuhan berkata jangan berzina, mengingini sesamamu, mengingini hartanya, itu juga berlaku untuk bangsa-bangsa lain. Jika mereka pada zaman perjanjian lama, mereka hanya berbuat baik, tapi Tuhan yang mereka sembah adalah ilah-ilah, bukan Allah yang benar. Apakah mereka Tuhan berkenan? Kita baca di Yosua 6 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Kalau di situ ada peliharaan bebek, mungkin bebeknya juga akan dimusnahkan. Itu adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk menumpas lawan-lawannya. Jadi kita tarik kesimpulan. Di waktu zaman perjanjian lama sampai sekarang di perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Tidak ada jalan lain. Jika orang itu tidak mendengar keselamatan Injil, hanya berbuat baik, tetap saja dia tidak akan bisa diselamatkan. Kalau dia termasuk penyembah berhala, menyembah selain kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamatnya. Jadi itu jelas tidak bisa dipatahkan oleh teori manapun untuk mengotak-ngatik kebenaran firman Tuhan. Saya tutup dengan cerita pribadi. Saya punya seorang paman dan dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu hari saya berdiri di hadapannya. Saya menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi dia tidak mau percaya. Dia menolak untuk percaya. Setelah kejadian itu, kurang lebih 10 tahun kemudian, paman saya ini mati, meninggal. Injil sudah diberitakan kepada dia. Jadi saya pikir, walaupun orang mendengar Injil, tapi kalau dia pada dasarnya tidak mau percaya, dikasih umur panjang 1000 tahun pun umurnya, tetap aja dia tidak mau percaya menerima Tuhan Yesus. Paham nggak saudara-saudara? Begitupun dengan mereka-mereka yang kita bilang, mereka tidak mendengar Injil keselamatan dari Tuhan Yesus. Mereka rugi dong, tidak adil kalau mereka binasa. Itu contohnya, paman saya itu. Tuhan tahu siapa-siapa yang bisa selamat. Bukankah ada kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya, mereka yang fanatik dari golongan yang lain, tetapi
yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, tapi Tuhan bisa menjumpai mereka. Mereka bisa berjumpa dengan Tuhan, baik itu dengan mimpi, penglihatan, atau mendengar suara dari Tuhan, sehingga membuat mereka bisa percaya kepadanya. Tuhan punya cara. Tuhan tahu siapa yang bisa diselamatkan. Kalau ada manusia yang tidak bisa dijangkau dengan pelayanan dari orang-orang yang telah percaya kepadanya, maka Tuhan sendiri yang akan datang menemui, menjumpai, memberitakan supaya orang itu bisa diselamatkan. Percayakah Bapak Ibu bahwa Tuhan kita Tuhan yang adil, Tuhan yang baik, tidak ada ketidakadilan di dalam dirinya. Hukumnya, firman-Nya tidak bisa dikotak-katik dengan pemikiran pemahaman manusia yang ingin mengubah-ubah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin. Amin.